Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Namun sebelumnya saya persilahkan kepada kalian untuk membuka buku LKS-nya masing-masing. Silakan kalian buka pada bagian awal di bab 1. Yang akan kita bahas adalah kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Kenapa kok kita harus mengetahui keadaan Mekah sebelum datangnya Islam? Karena Islam itu pertama kali lahir atau diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad berada di kota Mekah, berada di negara Arab Saudi. Kalau kita lihat pada gambar di layar, maka keadaan kota Mekah atau Jazirah Arab pada umumnya seperti itu. Tanahnya relatif tandus, gersang, panas. Kemudian di sebelahnya itu gambaran bagaimana kehidupan beragama masyarakat Mekah, yaitu dengan adanya Ka'bah atau Baitullah. Sedangkan bagian bawah tersebut adalah foto di mana letak negara Arab Saudi, di mana kota Mekah, yaitu ada di bagian yang saya lingkari situ. Ya. Nah, pada bab 1 ini tema besarnya adalah Nabi Muhammad rahmat untuk seluruh alam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad itu lahir di kota Mekah, kemudian nanti beliau itu meninggal di kota Madinah. Sehingga pada pelajaran yang pertama ini kita akan membahas dakwahnya Nabi Muhammad di kota Mekah. Tapi sebelum itu kalian harus mengetahui kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Juga kalian harus mengetahui peristiwa-peristiwa penting sebelum kenabian. Kalau dalam istilah sejarah Islam, peristiwa ini biasa kita sebut dengan irhas. Kemudian yang akan kita pelajari tentang kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Secara garis besar ada 4 bagian. Bagian pertama, kita akan mempelajari kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Kepercayaan itu artinya adalah agama. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang kondisi sosial masyarakat Arab atau keadaan masyarakat Arab. Sosial itu berhubungan dengan orang-orang di suatu wilayah masyarakat. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang kondisi ekonomi perekonomian bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Dan yang keempat, yang akan kita pelajari adalah kondisi politik masyarakat Arab pra-Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan terfokus pada yang bagian pertama, yaitu kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam atau agama masyarakat Arab pra-Islam. Kalian harus mengetahui bahwa masa pra-Islam itu biasa disebut dengan istilah jahiliyah. Apa istilah jahiliyah? Kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam sebelum Islam. Masyarakat Arab, khususnya masyarakat kota Mekah Al-Mukarramah, adalah penyembah berhala. Hampir semuanya, ya, atau mayoritas masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, pada saat masa jahiliyah mereka adalah penyembah berhala atau patung-patung. Gitu. Patung tersebut terbuat ada yang dari batu, kayu, logam, berbagai macam. Kemudian yang kedua, kepercayaan menyembah berhala disebut dengan paganisme atau wasani. Ya, jadi kalau ada kepercayaan paganisme, ada istilah paganisme atau agama wasani adalah agama yang menyembah berhala. Yang ketiga, sebelumnya masyarakat kota Makkah adalah penganut ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ajaran tauhid adalah ajaran untuk mengesahkan Allah, di mana ajaran tauhid itu dari pertama kali ada, yaitu ketika pada masanya Nabi Adam alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad, semuanya
agamanya atau ajaran yang diajarkan adalah tauhid, untuk mengesahkan Allah. Demikian juga kota Mekah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail pada saat itu, pertama kali masyarakatnya adalah penyembah Allah atau mereka mengikuti ajaran tauhid. Namun setelah Nabi Ismail wafat kemudian digantikan oleh generasi-generasi selanjutnya, maka terjadi sebuah proses perpindahan kepercayaan, di mana pada saat itu seorang yang bernama Amir bin Lu'ay al-Khuzai ialah yang pertama kali mengajarkan cara menyembah berhala. Nah, digarisbawahi nggih, Amir bin Lu'ay al-Khuzai itu adalah orang yang mengajarkan masyarakat Arab untuk menyembah berhala. Selanjutnya, di antara ajaran dan kebudayaan yang telah ada sejak Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail adalah syariat khitan, kurban, haji, dan Ka'bah atau Baitullah. Nah itu ya, Ka'bah atau Baitullah itu sudah ada sejak zamannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dan Ismail lah yang membangun Ka'bah. Kemudian syariat khitan juga sudah ada sejak zamannya Nabi Ibrahim. Syariat korban yang kita laksanakan pada minggu kemarin tersebut juga sudah ada sejak zamannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kalian tentu masih ingat ketika Nabi Ismail hendak disembelih, dikorbankan oleh Nabi Ibrahim, ya. Kemudian Allah menggantinya dengan seekor domba. Haji juga merupakan bagian daripada syariat yang sudah ada sejak zamannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah ini pada masa jahiliyah atau masa sebelum Islam, masyarakat Arab banyak yang menyembah berhala atau patung-patung yang terbuat dari batu, kayu, ataupun logam. Di antara nama-nama berhalanya ada berhala Lata. Berhala Lata itu ada di kota Taif. Berhala Uzza ada di kota Hijaz. Berhala Manat ada di kota Madinah. Dan berhala Hubal itu yang berhala paling besar, bisa dikatakan sebagai ratunya berhala pada saat itu di Arab, ya, terletak di Mekah di sisi Ka'bah. Nah itu sebelum Fathu Makkah, Ka'bah dikelilingi oleh ratusan berhala. Dikatakan sampai jumlahnya ada 360 berhala yang berada di sekitar Ka'bah. Untuk apa, Pak? Berhala tersebut digunakan oleh orang-orang jahiliyah sebagai sesembahan, disembah oleh orang-orang jahiliyah. Namun kalian harus tahu bahwa meskipun pada saat itu hampir semua orang-orang Mekah, orang-orang Arab itu penyembah berhala, tapi mengecualikan ayah, kakek, sampai keturunannya Rasulullah. Soalnya Rasulullah niku tidak mungkin ayahnya, kakeknya, ataupun sampai ke atas-atasnya sampai ke Nabi Ibrahim itu semuanya suci dari menyembah berhala. Kemudian diterangkan juga bagaimana cara masyarakat Arab jahiliyah menyembah berhala. Di antaranya yang pertama, berdiam di sisi berhala, berlindung kepadanya, memuji dan meminta pertolongan kepadanya. Itu cara masyarakat Arab menyembah berhala. Terus yang kedua, bertawaf, mengelilingi berhala dan bersujud kepada berhala. Sampai yang ketiga, memberikan berbagai sesembahan kepada berhala. Jadi misalnya orang ada yang menyembelih hewan, menyembelih sapi, onta ataupun kerbau dan diniatkan untuk sesembahan kepada berhala, nah itu adalah tata cara orang-orang jahiliyah. Kalau dalam Islam hukumnya haram. Hewan yang disembelih untuk berhala hukumnya haram dimakan. Kemudian bagian yang terakhir adalah faktor penyebab penyimpangan masyarakat Arab jahiliyah menyembah berhala. Bagian ini perlu kalian catat, perlu kalian garis bawahi, perlu dihafalkan. Ya, faktor atau penyebab masyarakat Arab jahiliyah menyembah berhala. Yang pertama, adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka. Ya.
setiap orang pasti membutuhkan yang namanya pelindung, yang namanya penguasa. Pelindung atau penguasa tersebut, nah biasa mereka sebut dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama kepala kabilah nenek moyang mereka. Bahkan pada saat itu, nama-nama berhala seperti Lata, Uzza, Mana adalah nama-nama para tokoh masyarakat jahiliyah, nama-nama kakek moyang mereka yang telah dulu wafat. Karena orang-orang Arab jahiliyah tersebut sangat mengagungkan leluhur mereka, sampai-sampai mereka itu berusaha untuk menyembahnya, berusaha untuk mengagungkannya dalam bentuk berhala tersebut. Kemudian yang ketiga adalah rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana. Tentunya setiap orang, baik itu orang jahiliyah ataupun orang-orang setelah semasa Islamiyah, pasti ya perlu yang namanya perlindungan, terutama ketika mereka sedang menghadapi bencana. Makanya tidak heran ketika orang-orang tidak tahu tentang siapa Tuhannya, mereka akan tersesat. Nah, itu adalah faktor-faktor penyimpangan masyarakat Arab jahiliyah sampai bisa menyembah berhala pada masa sebelum Islam. Untuk pelajaran selanjutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.